Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Sore itu, Laila duduk di kursi direktur kantornya di lantai 2 showroom mobil miliknya. Matahari mulai tenggelam, memancarkan sinar jingga yang lembut melalui jendela besar yang menghadap ke deretan mobil-mobil mewah di area pameran. Showroom, ini adalah buah dari kerja keras bertahun-tahun, hasil dari perjuangan panjang sejak ia pertama kali membuka usaha kecil-kecilan, hingga menjadi salah satu showroom terbesar di kotanya. Laila menatap layar laptopnya, memeriksa laporan penjualan bulanan. Angka-angka itu membuatnya tersenyum puas. Semua target tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi ekspektasi. Ia bangga pada dirinya sendiri dan timnya. Nadia, salah satu manajer penjualan, baru saja mendapatkan bonus karena berhasil mencatat penjualan tertinggi bulan ini. Arif, suaminya, selalu mengatakan bahwa kesuksesannya ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil. Namun, meski karier Laila cemerlang, kehidupan rumah tangganya tidak sepenuhnya tanpa masalah. Arif, yang dulunya sangat mendukung, belakangan sering pulang terlambat dengan alasan pekerjaan. Mereka jarang menghabiskan waktu bersama seperti dulu. Bahkan Raka, anak mereka yang berusia 10 tahun, mulai lebih sering menghabiskan waktu di kamarnya daripada bersama kedua orang tuanya. "Kau terlalu sibuk lah," kata Arif suatu malam ketika mereka sedang makan malam. "Aku merasa kita sudah jarang bicara." "Aku bekerja untuk keluarga kita, Rif," jawab Laila pelan, mencoba menahan emosi. "Kau juga bisa berusaha lebih, kan? Aku tidak bisa menjalankan semuanya sendirian." Percakapan itu berakhir dengan keheningan yang tidak nyaman. Namun Laila memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Baginya, kehidupan rumah tangga mereka mungkin hanya sedang melewati fase sulit, seperti yang sering terjadi pada pasangan lain. Lagi pula, Arif selalu tampak baik-baik saja saat mereka berbicara tentang hal-hal ringan. Ia yakin bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi semua tantangan. Namun, firasat buruk mulai muncul ketika Laila memperhatikan interaksi antara Arif dan Nadia. Beberapa hari lalu, saat rapat rutin di showroom, Nadia dan Arif tampak berbicara cukup lama setelah rapat selesai. Laila mencoba mengabaikannya, tapi ada sesuatu dalam cara mereka berinteraksi yang membuatnya merasa tidak nyaman. Nadia yang biasanya ramah dan sopan tiba-tiba tampak gugup ketika berbicara dengannya. Sedangkan Arif, yang biasanya pendiam di depan karyawan, terlihat lebih santai dan akrab dengan Nadia. Laila mencoba menepis pikiran-pikiran negatif itu. "Mungkin aku hanya terlalu lelah," gumamnya pada diri sendiri. "Aku hanya perlu istirahat sejenak." Namun, firasat itu tidak hilang begitu saja. Malam itu, saat ia pulang ke rumah, Laila memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Arif. Tapi ketika ia masuk ke rumah, Arif tidak ada di sana. Ponselnya tidak aktif, dan pesan singkatnya tidak dibalas. "Di mana dia?" tanyanya dalam hati, perasaan khawatir mulai menyelimuti pikirannya. Malam itu, Laila tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk tentang Arif dan Nadia. Ia berusaha menenangkan diri dengan membaca buku atau menonton film, tetapi perasaan gelisah terus menghantuinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke showroom. Mungkin bekerja akan membantunya melupakan kekhawatiran ini sejenak. Saat tiba di showroom pukul 10 malam, suasana benar-benar sunyi. Lampu-lampu di area pameran sudah dimatikan. Hanya menyisakan cahaya temaram dari ruang kerjanya di lantai 2. Namun, ketika ia melewati koridor menuju ruang kerja, Laila mendengar suara samar dari ruang rapat di ujung koridor. Suara itu terdengar seperti percakapan dua orang. Salah satunya adalah suara Arif. Jantung Laila berdegup kencang. Apa yang Arif lakukan di sini malam-malam begini? Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti suara itu hingga sampai di depan pintu ruang rapat. Pintu sedikit terbuka, dan dari celah itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terperangah. Di dalam ruangan, Arif duduk di tepi meja rapat, sementara Nadia berdiri di dekatnya. Keduanya tampak begitu akrab,
tertawa ringan seolah tidak ada yang salah. Dan kemudian, tanpa diduga, Nadia mendekat dan menyentuh lengan Arif dengan lembut. Arif tidak menyingkir atau menjauh. Sebaliknya, ia tersenyum padanya dengan cara yang sama sekali asing bagi Laila. Laila merasa tubuhnya membeku. Napasnya tercekat, dan rasanya seperti ada palu besar yang menghantam dadanya. Dunianya runtuh dalam hitungan detik. Semua pikiran buruk yang selama ini ia coba singkirkan, ternyata benar adanya. Suaminya, pria yang ia cintai dan perjuangkan selama bertahun-tahun, telah mengkhianatinya dengan salah satu karyawannya sendiri. Selama beberapa saat, Laila hanya bisa berdiri di sana, menahan amarah yang membara di dalam dadanya. Ia ingin berteriak, ingin masuk ke ruangan itu dan menghancurkan segalanya. Tapi entah bagaimana, ia berhasil menahan diri. Ia tahu bahwa jika ia bertindak gegabah sekarang, semuanya akan menjadi lebih buruk. Perlahan, ia mundur dari pintu dan bersembunyi di balik sudut koridor. Beberapa menit kemudian, Nadia keluar dari ruangan dengan wajah berseri-seri. Ia tampak begitu santai, seakan tidak menyadari bahwa dunia Laila baru saja hancur berkeping-keping. Tak lama setelah itu, Arif juga keluar. Ia terlihat tenang, bahkan sedikit bersenandung pelan. Laila menunggu sampai mereka pergi, lalu masuk ke ruang rapat. Meja yang tadi diduduki Arif masih terasa hangat. Ia duduk di kursi itu, mencoba menenangkan diri, tapi air mata mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Ia merasa marah, kecewa, dan hancur sekaligus. Semua kerja kerasnya, semua pengorbanannya, tampak sia-sia di hadapan pengkhianatan ini. Keesokan harinya, suasana di showroom sangat tegang. Laila datang lebih awal dari biasanya, dengan wajah dingin yang jarang ditunjukkannya kepada para karyawan. Ia memanggil semua tim untuk rapat mendadak di ruang rapat. Para karyawan, termasuk Nadia, berkumpul tanpa tahu apa yang akan terjadi. Setelah semua orang duduk, Laila berdiri di depan meja rapat. Matanya menatap tajam ke arah Nadia, yang tampak gugup. "Ada hal penting yang harus aku bicarakan," katanya dengan nada dingin. "Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras kalian selama ini." Nadia menundukkan kepala, mungkin merasa lega karena Laila tidak langsung menyebutkan insiden semalam. Namun, Laila tidak berniat memberikan kesempatan pada siapapun untuk bersantai. "Namun," lanjut Laila, suaranya semakin tajam, "ada satu hal yang tidak bisa aku toleransi. Nadia, kau dipecat. Sekarang juga." Ruang rapat langsung hening. Semua orang terkejut, termasuk Nadia yang langsung berdiri dengan wajah pucat. "Bu Laila, tolong, aku bisa jelaskan," katanya panik. "Tidak perlu penjelasan," potong Laila dingin. "Aku sudah melihat cukup banyak. Keluar dari sini sebelum aku memanggil petugas keamanan." Nadia terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba meminta maaf lagi, tapi Laila sudah berbalik dan meninggalkan ruangan. Para karyawan saling berbisik, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, tidak ada yang berani menanyakan apapun kepada Laila. Setelah rapat berakhir, Laila pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Amarahnya belum reda, tapi ia juga merasa kosong. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukannya selanjutnya, tapi satu hal yang pasti. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Laila duduk di ruang tamu rumahnya, memandangi cangkir kopi yang sudah dingin di meja. Suara televisi menyala tanpa suara, hanya gambar yang bergerak tanpa arti. Pikirannya dipenuhi oleh kejadian di showroom tadi siang dan apa yang ia saksikan semalam. Nadia, Arif, dan pengkhianatan mereka terus berputar dalam benaknya, seperti rekaman yang tak bisa dihentikan. Arif pulang ke rumah sekitar pukul 8 malam, tampak santai seolah tidak ada yang salah. Ia melihat Laila duduk sendirian di ruang tamu dan langsung tersenyum kecil. "Kenapa masih di sini? Biasanya kamu sudah tidur kalau aku pulang larut," katanya dengan nada biasa. Laila menatapnya dengan mata dingin, penuh kemarahan yang tertahan. "Aku ingin bicara," ujarnya tajam, membuat senyum Arif langsung hilang. "Ada apa?" tanya Arif, mencoba terdengar tenang meski ada sedikit rasa waspada dalam suaranya.
Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Nadia? Laila bertanya, matanya menatap lurus ke mata Arif, mencari jawaban jujur di balik ekspresinya. Arif terdiam sejenak, lalu mencoba menghindari tatapan Laila. Apa maksudmu? Kamu pasti salah paham. Salah paham? Bentak Laila, suaranya memantul di dinding ruangan. Aku melihatmu semalam, Rif, di ruang rapat, dengan Nadia. Jangan bilang aku salah paham. Arif tampak terkejut, wajahnya berubah pucat. Untuk beberapa saat, ia hanya bisa diam, mencoba mencerna kata-kata Laila. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan duduk di kursi di depan Laila. Baiklah, aku tidak akan bohong lagi. Ya, aku dekat dengan Nadia. Tapi ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Cukup, potong Laila. Suaranya bergetar karena campuran amarah dan kecewa. Kamu mengkhianatiku, Rif. Bukan hanya aku sebagai istri, tapi juga sebagai bos di showroom itu. Apakah kamu tahu betapa sakitnya rasanya? Arif mencoba membela diri. Lah, kita sudah jarang bicara akhir-akhir ini. Aku merasa kesepian. Dan Nadia, dia mendengarkanku. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaan, dan aku merasa tidak ada tempat untukku di hidupmu lagi. Begitu. Jadi ini semua salahku? Balas Laila sinis. Ini semua salahku karena aku bekerja keras untuk keluarga kita, untuk memberikanmu dan Raka kehidupan yang lebih baik? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Arif mencoba menjelaskan, tapi Laila sudah tidak mau mendengarkan lagi. Keluar dari rumah ini, kata Laila tegas. Suaranya dingin namun penuh emosi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Arif terdiam, tampak ragu-ragu. La, tolong. Kita bisa bicarakan ini. Kita bisa memperbaiki semuanya. Tidak ada yang bisa diperbaiki, balas Laila tajam. Pergilah, Rif. Sekarang juga. Setelah beberapa saat saling beradu pandang, Arif akhirnya bangkit dari kursinya. Ia mengambil tasnya dan meninggalkan rumah tanpa berkata apapun lagi. Bunyi pintu yang tertutup menjadi penanda bahwa pernikahan mereka telah berakhir. Di lantai atas, Raka mendengar pertengkaran itu dari kamarnya. Anak laki-laki itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia bisa merasakan ketegangan di udara. Ketika ia turun ke ruang tamu setelah Arif pergi, ia melihat ibunya duduk di sofa, menangis dalam diam. "Bu," panggil Raka pelan, suaranya penuh kebingungan. "Di mana ayah?" Laila menghapus air matanya dan mencoba tersenyum, meski sulit. Ayah harus pergi, nak. Ada sesuatu yang terjadi." Raka tampak bingung, dan matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa? Apa aku berbuat salah?" "Tidak, sayang," jawab Laila lembut, menarik Raka ke dalam pelukannya. "Ini bukan salahmu. Ini masalah ayah dan ibu. Kamu tidak perlu khawatir, oke? Ibu akan selalu ada untukmu." Namun, meski Laila berusaha menenangkan Raka, anak itu tetap terlihat bingung dan sedih. Malam itu, ia mulai menjauh dari Laila, tidak banyak bicara, dan lebih sering mengunci diri di kamarnya. Laila merasa hatinya hancur melihat reaksi Raka, tapi ia tahu bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk keputusannya. Beberapa hari kemudian, kehidupan di rumah mereka berubah drastis. Tanpa kehadiran Arif, suasana terasa kosong dan sunyi. Laila mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tapi pikirannya selalu dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Apakah ia melakukan hal yang benar? Bagaimana cara ia memperbaiki hubungannya dengan Raka? Suatu sore, saat Laila sedang bekerja di showroom, Mia, sahabatnya, datang untuk menemuinya. "Aku dengar tentang Arif," kata Mia pelan, duduk di samping Laila. "Bagaimana keadaanmu?" Laila menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Mi. Rasanya seperti dunia runtuh. Dan Raka, dia mulai menjauh dariku." Mia meraih tangan Laila dan menepuknya lembut. "Kamu kuatlah. Kamu sudah melewati banyak hal dalam hidup. Dan kamu pasti bisa melewati ini juga. Fokus saja pada dirimu dan Raka. Biarkan waktu yang menyembuhkan semuanya."
Kata-kata Mia membuat Laila merasa sedikit lega. Meski rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang, ia mulai sadar bahwa ia harus bangkit demi dirinya sendiri dan Raka. Beberapa minggu setelah kepergian Arif, Laila mulai merasakan beban hidup yang semakin berat. Tanpa kehadiran Arif, segala sesuatunya terasa 2 kali lebih sulit. Pagi-pagi buta, ia harus mengantar Raka ke sekolah sebelum pergi ke showroom. Siangnya, ia sibuk memastikan operasional showroom berjalan lancar. Malam harinya, ia pulang ke rumah yang terasa sunyi dan kosong, tanpa suara tawa atau percakapan ringan yang dulu sering terdengar. Namun, yang paling menyakitkan bagi Laila adalah jarak yang kini tercipta antara dirinya dan Raka. Anak itu tidak lagi ceria seperti biasanya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, menolak untuk bicara dengan Laila. Bahkan ketika Laila mencoba mengajaknya makan malam bersama, Raka hanya menjawab singkat atau menghindar. Suatu sore, saat Laila sedang mengecek buku rapor Raka, ia menemukan catatan dari guru kelasnya. Raka sering bolos sekolah dalam beberapa minggu terakhir, tulis sang guru. Kami khawatir ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Laila merasa dadanya sesak membaca catatan itu. Ia tahu bahwa perilaku Raka adalah akibat dari kekacauan yang terjadi di keluarga mereka. Tapi ia tidak tahu bagaimana cara mendekati anaknya. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Raka, anak itu hanya diam atau menjawab dengan nada dingin. "Kenapa kamu tidak pernah mau bicara padaku?" tanya Laila suatu malam ketika ia mengetuk pintu kamar Raka. "Aku tahu kamu marah, tapi aku ingin membantu." "Aku tidak marah," jawab Raka pelan. Matanya tertuju pada layar ponselnya. "Aku hanya bingung. Kenapa ayah pergi? Apa karena aku?" Laila duduk di tepi tempat tidur Raka dan memegang tangannya. "Tidak, sayang. Ini bukan salahmu. Ayah dan ibu punya masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu selalu menjadi anak yang baik, dan aku sangat bangga padamu." Raka menundukkan kepala, air matanya mulai mengalir. "Tapi aku merindukannya, Bu. Aku ingin dia pulang." Laila merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksa Raka untuk melupakan Arif begitu saja. Yang bisa ia lakukan adalah memberikan dukungan dan kasih sayang sebanyak mungkin. "Kita akan melewati ini bersama-sama, Nak," kata Laila lembut, memeluk Raka erat. "Ibu janji akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Meski percakapan itu tidak sepenuhnya memperbaiki hubungan mereka, Raka mulai sedikit membuka diri. Ia mulai ikut makan malam bersama Laila, dan sesekali bercerita tentang hari-harinya di sekolah. Laila merasa lega melihat perubahan kecil itu, meskipun ia tahu bahwa proses penyembuhan masih panjang. Di sisi lain, pekerjaan Laila di showroom juga menjadi pelariannya. Ia mulai fokus pada pengembangan bisnis, mencoba mengalihkan perhatian dari rasa sakitnya. Ia meluncurkan program promosi baru dan bermitra dengan beberapa dealer mobil internasional. Penjualan showroom meningkat drastis, bahkan melebihi target bulanan mereka. Namun, kesuksesan itu tidak sepenuhnya menghilangkan rasa kosong di hatinya. Di malam-malam sepi, ketika semua karyawan sudah pulang dan showroom kosong, Laila sering duduk sendirian di ruang kerjanya, memikirkan apa yang telah terjadi. Ia merenungkan keputusannya untuk mengusir Arif, bertanya-tanya apakah ia terlalu keras dalam mengambil keputusan. Tapi kemudian, ia ingat pengkhianatan yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri, dan amarahnya kembali muncul. Suatu hari, Mia datang ke showroom dengan membawa kotak besar berisi kue. "Ini hadiah untukmu," katanya, sambil tersenyum. "Kamu pantas mendapatkan sesuatu yang manis setelah semua yang kamu lalui." Laila tertawa kecil, meski matanya masih terlihat lelah. "Terima kasih, Mi. Tapi aku tidak yakin aku layak mendapatkannya. Aku merasa seperti aku gagal sebagai istri dan ibu." "Tidaklah," balas Mia tegas. "Kamu justru menjadi contoh yang kuat. Kamu berani mengambil keputusan sulit demi kebahagiaanmu dan Raka. Itu bukan kegagalan, itu keberanian." Kata-kata Mia membuat Laila merenung. Ia mulai menyadari bahwa, meskipun hidupnya tidak sempurna,
Ia telah melakukan yang terbaik untuk melindungi dirinya dan anaknya. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia bisa membangun masa depan yang lebih baik. 6 bulan telah berlalu sejak kepergian Arif. Musim hujan mulai berganti menjadi musim kemarau, dan perubahan di kehidupan Laila pun semakin terasa nyata. Showroom mobilnya kini lebih sukses dari sebelumnya. Program promosi yang ia luncurkan berhasil menarik banyak pelanggan baru. Bahkan showroomnya menjadi salah satu tempat favorit untuk membeli mobil mewah di kota itu. Tapi bagi Laila, kesuksesan ini bukanlah segalanya. Yang paling penting baginya adalah hubungannya dengan Raka. Raka kini sudah jauh lebih baik. Ia tidak lagi bolos sekolah dan mulai menunjukkan minat pada hal-hal yang dulu ia sukai, seperti sepak bola dan melukis. Hubungan mereka juga mulai membaik. Meski masih ada rasa kehilangan mendalam di hati Raka karena kepergian Arif, ia mulai lebih terbuka kepada Laila. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, bermain di taman, nonton film di rumah, atau sekadar berbicara tentang hari-hari mereka. Namun, Laila tahu bahwa proses penyembuhan tidak akan pernah sepenuhnya selesai. Ada kalanya Raka bertanya tentang Arif, dan setiap kali itu terjadi, Laila selalu berusaha menjawab dengan jujur, namun lembut. "Ayahmu mencintaimu, nak," katanya suatu hari, ketika Raka bertanya mengapa Arif tidak pernah menghubungi mereka. Tapi, kadang-kadang orang dewasa membuat kesalahan yang sulit dimengerti. Aku yakin dia juga merindukanmu. Meski begitu, Laila tidak pernah membela Arif atau mencoba membenarkan tindakannya. Ia hanya ingin Raka memahami bahwa apa yang terjadi bukan salahnya, dan bahwa ia selalu memiliki ibunya di sisinya. Suatu pagi, saat Laila sedang memeriksa laporan penjualan di showroom, seseorang tiba-tiba muncul di depan meja kerjanya. Ketika ia mendongak, jantungnya langsung berdegup kencang. Itu Arif. "Lah, aku harus bicara denganmu," kata Arif. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. Laila menatapnya dingin, meski hatinya berkecamuk. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya tajam. Aku ingin minta maaf," jawab Arif pelan. "Aku tahu aku sudah menyakitimu dan Raka. Aku salah besar lah. Bisa kita bicarakan ini?" Laila bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah pintu. "Kita bisa bicara di ruang rapat," katanya singkat, tanpa memberikan ekspresi apapun. Di ruang rapat, Arif duduk dengan canggung, matanya tertunduk. "Aku sadar bahwa aku sudah membuat kesalahan besar," katanya. "Aku meninggalkanmu dan Raka tanpa memikirkan perasaan kalian. Nadia, itu semua salahku. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu." Laila mendengarkan tanpa berkomentar. Matanya tetap dingin, meski dalam hatinya ia merasakan campuran emosi, kemarahan, kecewa, tapi juga sedikit belas kasihan. "Aku ingin kembali lah," lanjut Arif, suaranya bergetar. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku merindukanmu dan Raka." Laila menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab. "Arif, aku sudah berbeda sekarang. Aku sudah belajar untuk hidup tanpamu. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, dan aku tidak mau. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku juga sudah membuat pilihanku." Arif terdiam, matanya penuh rasa bersalah. "Jadi, inilah akhirnya," jawab Laila tegas. "Kamu tidak bisa datang begitu saja setelah 6 bulan pergi, dan berharap semuanya kembali seperti dulu. Aku sudah bangkit, Rif. Aku dan Raka sudah menemukan cara kami sendiri untuk melanjutkan hidup." Setelah percakapan itu, Arif pergi tanpa banyak bicara lagi. Laila kembali ke mejanya, merasakan beban besar yang selama ini menghantuinya akhirnya terangkat. Ia tahu bahwa keputusannya mungkin akan disesali oleh beberapa orang, tapi ia merasa lega. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Beberapa minggu kemudian, Laila dan Raka pergi ke pantai untuk liburan singkat. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan sesuatu seperti ini setelah kepergian Arif. Mereka bermain pasir, berenang di laut, dan tertawa bersama seperti yang belum pernah mereka lakukan dalam waktu lama. "Bu, aku senang kita bisa begini lagi," kata Raka sambil tersenyum kecil. "Aku juga, nak," balas Laila, memeluk anaknya erat. "Kita akan baik-baik saja, oke?
Selama kita saling menjaga, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Malam itu, saat mereka duduk di tepi pantai menatap langit penuh bintang, Laila merasa damai untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Ia tidak lagi takut menghadapi masa depan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak sempurna, tapi ia juga tahu bahwa ia cukup kuat untuk menghadapi apapun yang